Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Selamat bertemu kembali dengan channel pendidikan di sini. Di sini saya ingin berbagi materi sedikit dari mata pelajaran informatika dengan elemen sistem komputer. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan klik lonceng notifikasinya agar nantinya dapat pemberitahuan dari kami kalau ada video baru. Langsung saja. Sini saya mengajar di SMK Negeri 2 Karanganyar sejak 2007. Di sini adalah channel saya, silahkan nanti bisa dicek di portofolio digital saya. Kata kunci: perangkat keras, perangkat lunak, storage, sistem operasi, interaksi manusia dengan komputer, kolaborasi komponen membentuk sistem komputer. Kompetensi awal yang dibutuhkan adalah mampu mengoperasikan komputer seperti menyalakan, mematikan, membuka program, dan menutup program. Untuk capaian pembelajaran, pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menjelaskan peran sistem operasi, kemudian adalah menjelaskan cara kerja komputer dalam memproses data, kemudian menjelaskan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna, serta menjelaskan fungsi sistem operasi dan mensimulasikan salah satu fungsi. Untuk pemahaman bermaknanya, mungkin siswa pernah melihat bagaimana piranti elektronik bekerja, seperti mesin cuci, mesin memotong rumput, dan lain-lain. Komputer sebenarnya sama halnya dengan piranti lain, tetapi tampak lebih kompleks. Pekerjaan yang dilakukan oleh komputer dilakukan oleh banyak komponennya. Komputer juga memiliki arsitektur, yaitu tatanan komponen yang dirancang oleh pembuatnya. Pada materi ini, siswa akan belajar lebih dalam bagaimana sistem komputer bekerja. Persepsinya pada era digital saat ini, banyak kegiatan kita yang bergantung pada peralatan komputer. Tahukah siswa bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita karena adanya sistem komputer yang dibentuk dari komponen-komponen? Bagaimana kerja sistem komputer? Nah, nanti bisa dicek dari materi yang saya sampaikan. Peta konsepsi sistem komputer. Di sini ada sistemnya, kemudian ada komponen penyusunnya. Dari komponen penyusun ini nanti ada jenis-jenis komputer. Yang pertama, yang kedua adalah kolaborasi dalam sistem komputer. Kemudian interaksi manusia dan komputer. Kemudian yang keempat adalah sistem operasi, yang di sini ada multitasking atau dan juga cara komputer bekerja. Komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima data, teks, suara, klik, sentuhan, atau lainnya dari piranti masukan, kemudian Central Processing Unit atau CPU memproses masukan tersebut dan menghasilkan output berupa tampilan informasi, sinyal reaksi, dan lain-lain yang direpresentasikan melalui piranti keluaran. Sistem komputer ini terdiri atas beberapa bagian, yang ada perangkat keras atau hardware yang terdiri dari input, proses, dan output. Kemudian perangkat lunak atau software yang terdiri dari sistem operasi, bahasa pemrograman, program paket. Kemudian ada brainware atau pengguna, yaitu operator, programmer, atau sistem analis.
Semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Jika hardware yang tidak disertai software, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Hal ini dikarenakan software tercipta untuk menulis fungsionalitas pada komputer tersebut, sehingga terciptalah sebuah komputer yang memiliki fungsi untuk digunakan. Hardware saja ibarat tubuh manusia tanpa jiwa. Nah, yang pertama adalah hardware. Hardware adalah perangkat keras atau komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Di sini akan kita bahas ada 6 item, yaitu motherboard, prosesor, memori, hard disk, casing, dan power supply. Motherboard adalah bagian utama sebuah komputer. Fungsi motherboard sangat vital, yaitu sebagai penghubung dan tempat bertemunya koneksi semua hardware komputer, mulai dari power supply, prosesor, RAM, hard disk, mouse, keyboard, dan yang lainnya. Prinsip kerja motherboard ini sebetulnya cukup sederhana, yaitu menyediakan jalur komunikasi antar bagian komputer. Gambarnya seperti ini. Kalau dari samping seperti ini, yang ini belum ada kipas pendinginnya, kalau ini sudah ada kipas pendinginnya. Yang kedua adalah prosesor. Prosesor atau CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU dan Control Unit atau CU. Ini bentuk fungsinya seperti ini. Untuk ini Intel, ada AMD. Kemudian ROM atau memori, RAM dan ROM. Pada dasarnya, RAM adalah memori jangka pendek komputer atau laptop. RAM adalah tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. Yang ketiga adalah hard disk. Hard disk atau HDD merupakan media simpan data dan sistem operasi atau aplikasi yang dilengkapi alat baca dan tulis yang terpasang tetap atau fix. Dengan fungsi sebagai media penyimpanan, maka sebenarnya komputer dapat dijalankan tanpa HDD asal ada media penyimpanan lain yang cukup memadai. Jenis-jenis hard disk drive berdasarkan posisi fisik terhadap casing. Yang pertama adalah hard disk internal yang pemasangannya berada di dalam casing, dan yang kedua adalah hard disk eksternal yang pemasangannya berada di luar casing dan sifatnya portable. Gambar sebelah kiri ini adalah yang internal, ini juga internal, ini yang hard disk masih HDD yang lama. Kemudian yang kanan ini adalah SSD yang sekarang sudah semakin canggih. Yang setengah ini adalah hard disk eksternal. Ini ada wadahnya dan ada kabel penghubung. Yang berikutnya adalah casing. Casing agar semua terjaga kebersihannya dan tidak terlihat berantakan, maka dibungkus oleh suatu perangkat bernama casing. Di dalam casing biasanya ditambahkan suatu kipas angin atau fan agar suhu di dalam komputer terjaga. Bentuknya banyak sekali tipe, yang ini yang ada kaca kelihatan nanti dalamnya maupun yang lain. Yang keenam adalah power supply atau PSU. Power supply komputer adalah bagian penyedia sumber tegangan bagi semua bagian pada komputer. Power supply merupakan bagian yang mengolah tegangan AC menjadi beberapa tegangan DC. Jadi di sini masukannya adalah tegangan AC yang ada di PLN, kemudian dia akan masuk ke motherboard, dan yang lain itu tegangannya sudah menjadi tegangan DC.
Selain tadi komponen ada 6 tadi, ada komponen namanya komponen additional card atau kartu tambahan. Kartu tambahan ini adalah berbagai macam perangkat tambahan yang dipasang pada slot ISA, PCI, dan PCIe yang ada pada motherboard. Fungsinya adalah untuk memberikan fungsi atau kemampuan tambahan pada komputer. Di sini yang pertama adalah VGA card. VGA card adalah kartu tambahan yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan video oleh Graphic Processing Unit atau GPU dan juga untuk menghubungkan komputer dengan perangkat monitor. Biasanya VGA ini dibutuhkan untuk orang-orang grafis biasanya atau orang-orang multimedia. Karena kalau kita menggunakan VGA onboard itu ada keterbatasan. Kemudian yang kedua adalah Network Interface Card. Network Interface Card atau NIC atau sering disebut LAN (Local Area Network Card) adalah kartu tambahan yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan, baik yang menggunakan media kabel atau wire ataupun nirkabel atau wireless. Nanti bentuknya banyak sekali. Kalau yang ini wireless, yang ini adalah LAN atau wire. Yang berikutnya adalah sound card. Sound card atau audio card adalah kartu tambahan yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan suara atau audio dan juga untuk menghubungkan komputer dengan perangkat speaker. Selain ada tadi kan ada perangkat keras, sekarang adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak komputer atau software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Kode-kode tersebut merupakan kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna atau untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Contoh perangkat lunak ialah sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. Sistem operasi yang banyak dipakai saat ini ialah MS Windows, Mac OS, dan Linux. Sedangkan perangkat lunak lain yang menjadi sistem operasi ponsel pintar adalah Android maupun dari iPhone. Ada 4 atau lebih untuk sistem operasi yang digunakan saat ini. Selain itu ada brandware atau pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jadi di sini setelah ada hardware, software, maka ada brandware. Yang kedua adalah jenis-jenis komputer. Berdasarkan ukurannya, komputer dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain seperti ditunjukkan pada penjelasan berikut. Yang pertama adalah mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU. Contoh dari komputer mikro antara lain Ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, tablet, Raspberry Pi, dan Arduino. Karena ukuran yang kecil dan harga yang lebih murah dibanding dengan jenis komputer lainnya, komputer mikro paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah komputer personal, PC atau personal komputer yang biasa sering kita lihat. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan menyimpan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk pengguna personal. PC dapat berbentuk desktop PC, dirancang untuk ditaruh di meja atau untuk dapat dijinjing atau dibawa-bawa seperti laptop. Yang ketiga adalah mini PC. Merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri.
Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Yang berikutnya adalah mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemproses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Saat ini, komputer mini kurang populer dan makin sedikit digunakan karena perusahaan lebih praktis untuk menyewa komputer di cloud yang memudahkan pemeliharaannya. Yang berikutnya adalah komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti server atau platen. Yang berikutnya adalah superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops, floating point operation per second. Sama seperti mini komputer dan mainframe, pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya NASA, yang menggunakannya dalam peluncuran dan pengendalian pesawat dan roket. Catatan: selain komputer yang disebut di atas, beberapa gawai atau gadget, yaitu perangkat elektronik kecil yang berfungsi khusus, ada yang termasuk komputer karena terdiri atas perangkat keras, sistem operasi, dan perangkat lunak. Contohnya telepon pintar atau smartphone dan tablet yang makin populer dan menjadi perlengkapan sehari-hari di era digital ini. Selain fungsi utamanya untuk berkomunikasi, ponsel pintar bahkan sudah menjadi asisten pribadi. Ini adalah poin pertama tentang komputer dan komponen penyusunnya. Yang kedua, kita masuk ke interaksi manusia dan komputer. Abstraksinya seperti ini, ada perangkat lunak, ada manajer memori, berkas sistem, driver perangkat, layanan lainnya. Kemudian ada kernel OS, kemudian ada perangkat keras. Sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berinteraksi. Interaksi antarmuka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, mulai dari perangkat masukan dan keluaran yang dikendalikan oleh sistem operasi dan kemudian dapat ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer, di antaranya seperti berbasis GUI, antarmuka berbasis perintah, melalui suara, gambar, atau melalui berbagai piranti masukan lainnya. Yang berbasis GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu, dialog dengan button dan text box, radio button untuk satu pilihan atau checkbox untuk banyak pilihan. Kemudian antarmuka berbasis perintah atau command line interface atau CLI. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengaktifkan baris-baris tertentu. Ini biasanya pakai CMD. Kemudian melalui suara atau audio. Antarmuka pengguna suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan terekam atau direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. Kemudian yang keempat adalah melalui gambar atau video. Antarmuka pengguna gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. Dan yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti yang dijelaskan sebelumnya, seperti keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Yang ketiga, kolaborasi dalam sistem komputer.
Dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti ketika melakukan instalasi program aplikasi penggajian atau payroll di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan pengolah lembar kerja. Contoh lainnya ialah kembali ketika kita membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya, perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software di atas saling bekerja sama satu sama lainnya. Sebuah software bergantung pada software lainnya. Salah satu contoh dari interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat kita mencolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lainnya. Misalnya, saat kita mengambil foto menggunakan webcam yang ada pada komputer dan kemudian hasilnya akan dicetak menggunakan printer. Pada kasus ini, webcam akan mengirimkan gambar ke komputer dan gambar yang akan dicetak ke printer dibuka oleh aplikasi lain. Interaksi antarmuka hardware dan software terlihat sedikit lebih rumit karena software harus dirancang dan dibuat agar dapat mengenali atau dikenali oleh hardware. Contohnya, sebelum menggunakan printer, biasanya pengguna akan memasang sebuah program yang disebut driver agar komputer dapat untuk mengenali printer. Driver pada komputer adalah komponen sistem software yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Dari contoh di atas, maka terjadi hubungan yang memerlukan antarmuka antara software, komputer atau laptop, dan pengguna. Yang keempat adalah sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi adalah MS Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, dan sebagainya. Semua program komputer termasuk sistem operasi dibuat dalam CPU saat dijalankan. Pada saat komputer dihidupkan, CPU belum mengandung program. Proses menyalakan komputer dan membuat sistem operasi mulai bekerja disebut booting. Booting adalah urutan startup atau membangunkan sistem operasi komputer sangat dinyalakan. Pada saat booting, semua komponen perangkat keras dalam keadaan komputer dibangunkan. Ada 5 langkah penting saat booting, yaitu daya dihidupkan, POS atau Power of Self-Test, memori BIOS atau Basic Input Output System, yang keempat adalah memuat sistem operasi, dan yang kelima adalah perangkat keras mengalihkan kontrol ke sistem operasi. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa antarmuka yang mudah digunakan, komputer akan sulit untuk digunakan. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan peripheral. Yang keempat adalah mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file, copy, save, sort, delete, dan lain-lain. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Yang ke-9, mengelola keamanan, dan yang ke-10, menangani komunikasi dengan jaringan. Sistem operasi multitasking. Kalian tentu pernah melakukan multitasking, yaitu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Misalnya, sambil merajut, nonton TV, bahkan sesekali menengok HP. Sambil menyapu, kalian mendengarkan musik, bahkan ikut bernyanyi. Manusia mempunyai kemampuan multitasking, walaupun untuk beberapa kondisi perlu dilakukan dengan hati-hati. Misalnya sangat berbahaya menonton video sambil menyetir mobil. Multitasking yang tidak dikendalikan dengan baik belum tentu menambah efisiensi dan hasilnya belum tentu baik. Misalnya belajar sambil menonton sepak bola dapat memecah perhatian sehingga kalian tidak belajar dengan baik.
Sebuah komputer yang sedang melakukan multitasking, misalnya saat penggunaan sedang menjalankan aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah lembar kerja, aplikasi presentasi, dan aplikasi pen untuk menggambar. Pengguna memindahkan sepotong teks dari satu aplikasi ke lainnya lewat clipboard, yang sebetulnya juga sebuah aplikasi. Diam-diam, jam yang tertulis di pojok layar juga sedang bekerja. Jika sedang berhubung ke jaringan, tiba-tiba email masuk dan komputer menampilkan pesan. Komputer dan sistem operasi sangat sibuk, bukan? Seperti dijelaskan di atas, salah satu fungsi sistem operasi adalah menangani multitasking. Sistem operasi tidak menangani multitasking seperti manusia karena komputer hanya mempunyai satu prosesor, dan prosesor itu yang menjalankan program. Sistem operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma round-robin atau RR. Round-robin ialah salah satu algoritma yang digunakan untuk menjadwal proses atau proses skeduler dalam sebuah sistem operasi. Nah, setelah kalian bahas tadi di depan, silahkan ini ada portofolio buat kalian untuk pengecekan kemampuan kalian dengan cara project based learning-nya, atau kita menggunakan PJBL-nya. Yang pertama adalah buatlah sebuah perencanaan daftar spesifikasi perangkat komputer yang kompatibel antara perangkat satu dengan perangkat lainnya sesuai dengan tabel berikut. Jadi silakan, nanti sini sudah ada jenis komponen, silakan, kemudian ada merek produk, mereknya apa, kemudian serinya ditulis, dengan perkiraan harga silakan ditulis. Silakan kalian lihat atau browsing di internet. Ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah buatlah sebuah perencanaan daftar spesifikasi komputer dan aplikasinya yang kompatibel digunakan untuk brandware atau pengguna dalam bidang jasa, desain grafis atau editing video dan foto, pemrograman dan game, dan buat akuntansi dan perkantoran sesuai dengan tabel berikut. Di sini adalah ada 3 pekerjaan. Silahkan kalian spesifikasi komputernya seperti apa, kemudian sistem operasi yang dibutuhkan seperti apa, dana yang dibutuhkan berapa. Silahkan kalian belajar untuk cek dari materi yang sudah saya berikan. Terima kasih. Mungkin banyak salah, banyak kurangnya, mohon maaf. Tolong bantu saya dengan subscribe, like, komen, dan klik notifikasinya. Kalau ada tambahan materi silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan jazakumullah khair, terima kasih, dan semoga menjadi ladang amal kita bersama untuk selalu berbagi. Berbagi itu indah, hidup bermanfaat adalah tujuan utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.